wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Selamat bertemu kembali di tausiah singkat yang mana kali ini saya akan membahas tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada sebab musyawarah. Jadi ada 4 perempuan yang haram kita nikahi dari jumlah 14. Ada 14 orang perempuan yang haram kita nikahi. 7 ada hubungan nasab, 2 ada hubungan sesusu, dan yang ini ada 4 orang perempuan yang haram kita nikahi karena memang ada hubungan musyawarah, berarti hubungan kemertuaan. Siapa-siapa itu perempuan yang haram kita nikahi? Yang pertama adalah Ummuz Zawjah. Ummuz Zawjah ini berarti ibu daripada istri kita, berarti statusnya mertua. Kalau sama mertua jangankan dinikahi, bersentuhan kulit pun ya, kalau sudah akad itu tidak batal wudhu ya. Misalkan saya sendiri misalkan sebagai laki-laki menyentuh bersalaman dengan mertua saya yang perempuan, itu tidak batal hukumnya. Karena apa? Begitu sudah bimujarolid akli, begitu beres sah akad, maka sudah tidak batal wudhu lagi walaupun belum pernah ditiduri si anaknya. Bimujarol akli. Jadi Ummuz Zawjah hukumnya haram kita nikahi. Yang kedua, perempuan yang haram kita nikahi karena ada hubungan kemertuaan adalah warobiyah. Warobiyah itu apa? Warobiyah idza khala bil ummi. Anak tiri kita apabila ya, sudah dijima, sudah disetubuhi ibunya. Jadi kadang-kadang gini, ada orang begini, kebetulan ada seorang pria menikahi seorang istri, kebetulan istrinya janda misalkan. Janda tersebut mempunyai seorang anak gadis ya. Lalu si ibunya udah lama berkeluarga sama laki-laki tersebut. Lalu ibunya meninggal dunia, si istrinya. Nah, karena kasihan ini, misalkan hartanya takut jatuh ke tangan orang lain, akhirnya si bapak tersebut menikahi anak tirinya sendiri, sedangkan istrinya sudah dijima. Itu hukumnya haram, menikahi anak tiri ketika sudah dijima, sudah disetubuhi ibunya. Lain lagi kalau begini, misalkan ada seorang laki-laki menikahi seorang janda. Nah, lalu sudah akad, langsung ijab kabul, kata saksi sah. Setelah itu dipikir-pikir, kata si pengantin laki-laki, wah ini masih cantik anaknya daripada ibunya. Akhirnya si ibunya tersebut langsung dicerai lagi, belum ditiduri. Karena baru beres akad langsung dicerai si ibunya dengan tujuan ingin menikahi anak tirinya. Itu tidak apa-apa kalau memang ibunya belum dijima, ibunya belum disetubuhi. Lain lagi kalau si ibunya sudah disetubuhi lalu dicerai atau meninggal si ibunya, kita misalkan menikahi sama anak tiri kita, sedangkan ibunya sudah kita jima, bahkan sudah punya anak, itu hukumnya haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, perempuan yang haram kita nikahi yang ada hubungannya dengan hubungan kemertuaan adalah wazauzatul abi. Zauzatul abi itu apa namanya?
kan sama-sama ibu. Kalau ibu kandung namanya namanya itu ibu kandung. Kalau jauzatul abi, istri bapak, berarti bukan ibu kandung, namanya ibu tiri. Nah, yang namanya ibu tiri, misalkan ada seorang bapak yang mempunyai anak, yang kebetulan walaupun sudah tua, ini si kakek-kakek ini menikahi ABG misalkan. Ya, si bapaknya ininya punya anak laki-laki umur 20 tahun, sedangkan bapaknya usianya 50 tahun. Menikahi seorang gadis usianya 20 tahun. Nah, biasa udah dijima, udah gini. Lalu si suaminya tersebut yang berusia 50 tahun meninggal dunia, maka si perempuan tersebut statusnya menjadi janda. Karena ini banyak harta bendanya, takut istilahnya jatuh ke tangan orang lain, akhirnya ada kesepakatan keluarga, daripada si ibu ini menikah kepada yang lain, lebih baik aja menikahi sama anak tirinya sendiri. Nah, maka si anak tersebut menikahi ibu tirinya sendiri, maka itu hukumnya haram. Karena apa? Ibu tiri itu jauzatul abi haram untuk kita nikahi karena ada hubungan musyawarah atau kemertuaan. Yang keempat, perempuan yang haram kita nikahi adalah wazauzatul ibni, menantu kita. Kan itu menantu dan mertua berarti ada hubungannya musyawarah. Ya. Masya Allah, ini hukumnya haram apabila seorang mertua menikahi menantunya sendiri, itu hukumnya haram. Karena apa? Menantu itu termasuk istilahnya muhramat yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Itu berarti 7 hubungan nasab, 2 hubungan sesusu sudah 9, 4 9 dengan 4 berarti sudah 13. Lalu ya, wawahidatun ya, min jihatil jam'i, ada satu lagi perempuan yang haram kita nikahi, yaitu siapa? Karena ada hubungannya dengan jihad kumpul. Maksudnya jihad kumpul ini bagaimana? Nah, kebetulan perempuan yang kita nikahi masih punya misalkan adik ipar kita ya. Lalu si pria tersebut kakaknya ditikah, adik iparnya dimadu misalnya, itu tidak boleh. Kalau mau memadu misalkan adiknya, harus dicerai dulu itu si kakaknya. Begitupun misalkan ada seorang laki-laki pertama menikahi kepada perempuan, statusnya adik ya. Lalu adiknya si istri tersebut meninggal, kebetulan kakak iparnya itu janda, akhirnya setelah meninggal adiknya menikah lagi kepada kakak iparnya, itu diperbolehkan kalau sudah meninggal salah satunya atau dicerai salah satunya. Yang tidak boleh itu adalah sekaligus dimadu, kakaknya jadi yang tua, adik iparnya menjadi istri muda, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram itu dalam syariat agama Islam. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya untuk kelangsungan channel Rahmatul Ummah. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada yang telah subscribe. Mudah-mudahan menjadi nilai amal kebaikan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.